Kekarah merupakan makanan khas Aceh yang terbuat dari campuran tepung, gula, dan air. Kekarah ini merupakan salah satu jajanan khas Aceh yang mirip dengan serabut ataupun sarang burung. Memiliki rasa yang renyah, manis, garing, dan rapuh. Kekarah ini juga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh. Dikarenakan kemarin tidak dapat membuat kue karanya, kami pun memutuskan untuk mencari tempat survei yang baru ya. Kami mencari-cari dan akhirnya kami ketemu di Ulinye, Banda Baroh, Aceh Utara, di mana setelah tahu di situ ada tempat proses pembuatannya, kami pun langsung terjun ke sana. Nah, kami mencari-cari yaitu tempat yang ada masih melestarikan jingkinya. Apa itu jingki? Jingki itu adalah alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk bahan-bahan mentahan seperti beras, dan itu menjadi sebuah tepung atau menjadi sebuah bahan adonan yang sudah diolah. Lalu gimana sih memakai jingki itu? Perasaan memakai jingki gimana ya? Awal mula saya memakai jingki itu seperti main jonjotan. Apa namanya itu, jungkat-jungkit ya. Tapi itu harus butuh koordinasi yang bagus antara yang mijak dengan yang mengaduk-aduknya. Kalau tidak ya salah satu yang ngaduk-aduk itu pasti kena tangannya kalau tidak sinkron. Selanjutnya kita melakukan proses sereke. Kenapa kita melakukan proses sereke lagi? Karena tepung yang digunakan di kue karah ini harus benar-benar halus, dan biar tekstur dari tepungnya halus dan pada saat dibentuk jadi mudah. Pada proses selanjutnya yaitu pencampuran air, gula, dan tepung yang sudah disereke. Pada takarannya yaitu 5 gelas tepung dicampur dengan 1 gelas gula dan 1 gelas air. Nah, gelas yang digunakan itu berukuran kecil. Proses selanjutnya proses mengadon. Gula tepung diaduk sampai mengental, dan proses menuangkan air itu sedikit demi sedikit sehingga itu membutuhkan kekentalan yang sangat kental. Dan saya juga mencoba adonan itu rasa manis dan enak gitu. Kue kekarah adalah cetakan batok kelapa yang digunakan untuk mencetak kue kekarah. Untuk cetakan batok kelapa tersebut memiliki ukuran sebesar sepertiga dari batok kelapa itu sendiri. Kemudian di atasnya diikat dengan ranting dengan string atau bambu yang memanjang, dan kemudian dibolongi dengan beberapa lubang kecil di bawahnya. Waktu pengorengan, adonan yang ada dalam buruk kekarah diputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam sesuai dengan keinginan kita. Kemudian secara perlahan diketok bagian atasnya hingga adonan keluar dengan lancar.
Setelah adonan mendebal, kemudian adonan dilipat menjadi dua. Setelah dilipat menjadi dua, bagian ujung dari kue kekara itu ditarik ke atas agar membentuk seperti sebuah bulan sabit. Dan setelah adonan matang, kemudian adonan itu ditiriskan hingga minyaknya kering.